Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sahril Mustafa. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, perhatikan gambar berikut. Benda itu wujudnya dikelompokkan menjadi apa saja sih? Nah, untuk kita tahu apa aja itu wujud benda, yuk kita sama-sama belajar. Nah, wujud benda itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat di sini contohnya itu buku, pensil, kursi, penghapus. Nah, benda cair itu contohnya air, terus ada embun di pagi hari. Selanjutnya itu benda gas, contohnya itu balon udara, terus balon, ada juga tabung gas, ada juga asap. Untuk sifat-sifat benda padat, yaitu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Contohnya saat kita memindahkan pensil ke gelas, maka bentuknya akan tetap, tidak berubah. Nah, untuk partikelnya padat sehingga dapat digenggam. Nah, untuk benda padat itu dapat berubah bentuk jika dipotong, dipukul, ataupun bisa juga dibakar. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat benda cair. Nah, untuk mengetahui benda itu cair, maka sifatnya itu yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Misalnya kita memindahkan air minum ke dalam gelas yang tadinya berbentuk panjang, kita pindahkan ke bentuk bulat, maka air tersebut mengikuti bentuk wadahnya. Nah, selanjutnya itu mengalir. Misalnya saat kita menumpahkan air ke meja, maka otomatis air tersebut akan mengalir ke bawah atau ke permukaan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu tidak dapat digenggam atau tidak mudah dipegang. Contoh benda cair itu. Nah, contohnya itu saat kita memegang air, itu tidak mudah untuk kita genggam. Kita memerlukan suatu alat, misalnya gelas atau gayung untuk memindahkan air. Selanjutnya itu sifat benda gas. Nah, untuk mengetahui itu benda gas, maka kita lihat dulu sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu mengisi seluruh wadah atau ruangan. Nah, misalnya balon, saat kita meniup balon, udara yang kita hembuskan itu termasuk benda gas. Nah, di situ benda gas tersebut mengisi semua ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Kemudian partikelnya renggang atau memiliki massa yang berubah. Misalnya saat kita memindahkan udara balon satu ke balon yang lainnya, maka di situ berubah massanya atau ada massa yang keluar. Nah, selanjutnya itu tidak dapat digenggam. Nah, bisanya kita merasakan baunya gitu. Selanjutnya itu berat. Berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Satuan berat untuk benda cair dan gas yaitu liter. Nah, contohnya adik-adik, di botol A itu beratnya 2,5 liter. Nah, sedangkan botol B itu 10 liter. Nah, lalu di botol C itu 5 liter. Nah, terus juga ada gambar tabung gas ya.
yang 3 liter. Nah, selanjutnya benda padat itu mempunyai ukuran berat dan satuan berat yang berbeda. Contohnya yaitu di gambar 1 itu ada gula yang beratnya adalah 10 ons. Nah, yang gambar 2 itu ada beras yang beratnya 1 kilogram atau 1000 gram. Nah, yang ketiga yaitu ada tepung yang beratnya itu 1 ons atau 100 gram. Nah, selanjutnya itu kita akan latihan ya adik-adik. Nah, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Nah, karena Udin itu manusia, dia itu benda padat, maka beratnya itu 30 kilogram. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2, ibu membeli telur seberat titik-titik. Nah, beratnya itu karena telur itu benda padat, maka 1 kilogram. Nah, yang nomor 3, berat cincin ibu adalah titik-titik. Nah, karena cincin itu benda padat dan kecil, maka beratnya adalah 3 gram. Nah, yang nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah titik-titik. Karena gula pasir itu benda padat dan yang dibutuhkan hanyalah untuk satu kue, maka beratnya itu hanya 250 gram. Nah, yang nomor 5, ibu memerlukan minyak goreng titik-titik untuk memasak. Nah, karena minyak goreng itu benda cair, maka 1 liter. Ya, demikian ya adik-adik materi yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih.